wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minda Saputri dengan NIM 2410104031. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas video mata kuliah Hukum Adat yang diampu oleh Bapak Iqbal Katrino MH. Saya akan menjelaskan konsep teoris tentang kekerabatan adat, hukum perkawinan adat, dan hukum waris adat. Kita hidup di negara yang kaya akan budaya dan adat. Salah satu wujud kekayaan itu terlihat dari sistem kekerabatan, hukum perkawinan, dan hukum waris adat yang berbeda-beda di setiap daerah Indonesia. Saya akan membahas secara ringkas tentang 3 hal ini. Yang pertama, kekerabatan adat. Kekerabatan adat adalah sistem hubungan sosial yang mengikat seseorang dalam keluarga berdasarkan garis keturunan atau perkawinan. Di Indonesia, ada 3 sistem utama dalam kekerabatan adat. 1. Patrilineal, yaitu garis keturunan mengikuti ayah. Contohnya di Batak dan di Bali. Anak laki-laki menjadi penerus marga atau nama keluarga. Perempuan setelah menikah akan mengikuti keluarga suami. Yang kedua, matrilineal, yaitu garis keturunan mengikuti ibu. Sistem ini khas di Minangkabau, di mana anak-anak termasuk ke dalam suku ibunya dan harta pusaka turun melalui garis perempuan. Yang ketiga, bilateral atau parental, di mana keturunan ditarik dari kedua orang tua secara seimbang. Contohnya di Jawa, Sunda, dan Bugis. Dalam sistem ini, anak laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap keluarga. Bagian kedua tentang hukum perkawinan adat. Hukum perkawinan adat mengatur proses dan tata cara pernikahan berdasarkan nilai dan norma setempat. Perkawinan bukan hanya penyatuan 2 individu, tapi juga 2 keluarga besar. Beberapa contoh penerapannya. Yang pertama, di Batak, dikenal adat sinamot atau uang jujur sebagai tanda tanggung jawab keluarga pria. 2. Di Minangkabau, suami masuk ke rumah istri karena sistemnya matrilineal. Di Jawa, pernikahan diiringi upacara seperti siraman, midodareni, dan panggih yang syarat makna spiritual dan sosial. Sedangkan di Bali ada sistem nyentana, di mana perempuan bisa menjadi kepala keluarga jika tidak ada keturunan laki-laki. Setiap daerah memiliki filosofi sendiri, namun intinya sama, menjaga keharmonisan, tanggung jawab, dan keseimbangan antara 2 keluarga. Selanjutnya, hukum waris adat mengatur cara pembagian harta peninggalan seseorang melalui sistem kekerabatan. Dalam patrilineal, seperti Batak, warisan biasanya jatuh ke anak laki-laki tertua. Dalam matrilineal, seperti Minangkabau, harta pusaka turun ke kemenakan pihak ibu. Sedangkan dalam bilateral, seperti masyarakat Jawa, warisan dibagi rata kepada semua anak tanpa membedakan jenis kelamin. Hukum waris adat tidak hanya tentang harta, tetapi juga tanggung jawab sosial dan pelestarian nama keluarga. Jadi, sistem kekerabatan, perkawinan, dan waris adat mencerminkan jati diri dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keluarga, kebersamaan, dan keseimbangan sosial. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.